Halo semuanya, kembali lagi di channel saya dan melanjutkan perjalanan sebelumnya menggunakan KPM Trans Bandung Garut setelah melakukan aktivitas pemandian air panas di kota Garut, tepatnya di kawasan Cipanas. Saya memutuskan kembali pulang ke Bandung dan moda transportasi yang saya pilih untuk pulang ke Bandung adalah kereta api Papandayan. Nah, dari Cipanas ini teman-teman bisa banget pakai ojek online untuk menuju ke Garut kota, menuju stasiun Garut. Jarak dari Cipanas menuju stasiun Garut itu kurang lebih 6,2 km ya teman-teman, sekitaran 15 sampai 20 menit perjalanan. Dan ongkos ojek online-nya mungkin sekitaran dari 25.000 hingga 30 ribuan lah teman-teman ya. Kenapa pada perjalanan kali ini saya memutuskan pulang untuk menggunakan kereta api Papandayan? Karena harinya semakin siang nih teman-teman, dan jalur selatan itu mobil ataupun transportasi umum seperti bus ataupun travel memiliki kemungkinan adanya kepadatan dan bisa jadi terjadi macet gitu. Jadi makanya saya pilih naik kereta api Papandayan. Dan sesampainya di stasiun Garut Kota, jangan lupa teman-teman cobain dulu bakso khas Garut. Ini ada di depan stasiun, banyak banget tukang dagang. Jadi kalau kalian yang lapar jangan khawatir. BTW stasiun Garut itu kalau nggak salah ya, tempat pencetakan tiketnya ini cuma satu teman-teman. Jadi saya sarankan jangan terlalu mepet datang ke stasiunnya, karena biasanya terjadi antrian saat mencetak tiket ya. Untuk pilihan kereta api dari kota Garut menuju ke kota Bandung di siang hari itu sebetulnya ada dua pilihan ya teman-teman. Pertama ada kereta api komuter lain Garut yang diberangkatkan pukul 11.50, dan kelebihan kereta ini pertama pastinya harganya lebih murah, dan juga pilihan stasiun turunnya lebih banyak ya di kota Bandungnya. Tidak cuman sekedar Kiara Condong dan Bandung, tetapi mungkin kekurangannya satu, waktu tempuhnya lebih lama, dan juga ada kemungkinan kalian nggak dapat tempat duduk nih teman-teman. Dan pada pukul 11.39 kereta api yang akan kita naiki itu baru tiba sebetulnya di kota Garut ya. Sebelumnya dia berangkat dari stasiun Gambir itu pagi-pagi ya teman-teman. Dan sekitaran pukul setengah 12 lebih kereta api Papandayan tiba di stasiun Garut dan langsung puter lock di sini ya teman-teman. Jadi polanya itu langsung tektokan. Setelah sampai Garut dia akan berdinas kembali kereta api Papandayan. Mungkin terparkir selama kurang lebih 1 jaman ya teman-teman, karena secara jadwal kereta api Papandayan ini akan diberangkatkan dari stasiun Garut pukul 12.40 ya teman-teman. Oke teman-teman, pukul 11.50 kereta api komuter lain Garut yang sebetulnya relasinya ini sampai ke Purwakarta ya teman-teman, gak cuman ke kota Bandung aja, diberangkatkan terlebih dahulu dari stasiun Garut ya. Jadi kurang lebih 50 menit lebih awal diberangkatkan dari stasiun Garut.
Tetapi uniknya, sebetulnya kereta api Papandayan ini akan bertemu kereta ini di stasiun Bandung, teman-teman, dalam waktu yang kurang lebih gak terlalu lama gitu, teman-teman. Dan disusulnya juga di stasiun Bandung atau di stasiun Ciroyom kalau nggak salah ya, teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi hunting sebentar kereta api komuter lain Garut, langsung saja kita menuju ke stasiun Garut. Ini posisinya berada di pasar. Saya juga kurang tahu ini nama pasarnya apa. Buat teman-teman ada yang tahu apakah nama dari pasar yang sedang saya lalui ini. Jadi dari perlintasan yang tadi itu kita langsung saja belok kanan, teman-teman. Ini seperti lahan parkir ya gitu. Dan sebetulnya di sini nanti ada gang kecil gitu, nanti kalian tinggal lurus aja dan nyambungnya itu nanti ke masjid yang berada dekat di stasiun Garut ya. Itu bangunannya sudah terlihat, teman-teman. Dan keberangkatan kereta api Papandayan juga sebetulnya pas banget ya. Jadi kita bisa santai dulu, bisa sholat dulu sebelum berangkat gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kita pilih pakai komuter lain Garut itu pas banget keberangkatannya ya teman-teman, saat azan zuhur gitu. Jadi mungkin salah satu keunggulan naik kereta api Papandayan itu pertama ya, jadi kita bisa nyantai dulu gitu, sholat zuhur dulu gitu. Tetapi waktu sampainya ke Bandungnya itu sama gitu dengan kereta komuter lain Garut. Jadi teman-teman bisa sholat di sini ya teman-teman, di Masjid Al Baru. Letak posisinya dekat banget dengan stasiun Garut, karena dari sini itu sebenarnya tinggal lurus aja dan nanti keluarnya di sini teman-teman ya, di bangunan lama stasiun Garut yang saat ini ada apa namanya tuh, miniatur lokomotif tuanya ya teman-teman. Saya masih penasaran sih kenapa ini bangunan lamanya tidak digunakan oleh penumpang ya, atau memang dijadikan monumen saja begitu ya. Nah dari sini tuh tinggal jalan aja teman-teman, lurus menuju ke tempat stasiun Garut barunya ya teman-teman. Oke teman-teman, pukul 12.11 kurang lebih setengah jam sebelum kereta api Papandayan diberangkatkan, kita langsung saja masuk ke dalam peron stasiun Garut. Dan kereta api Papandayan ini sudah standby di jalur 1 ya teman-teman. Dan kalau melihat KAI akses pada hari itu,
penumpangnya pol. Pokoknya teman-teman, penumpangnya ini penuh dari Garut. Sepertinya juga akan terbagi dua ya model penumpangnya teman-teman. Jadi penumpang yang memang turun di kota Bandung, yaitu di stasiun Kiara Condong dan stasiun Bandung, dan juga nanti akan dilanjut oleh penumpang-penumpang yang naik dari stasiun Kiara Condong dan juga stasiun Bandung menuju ke tujuan akhir kereta api Papandayan di stasiun Gambir ya teman-teman. Beroperasi kurang lebih hampir 1 tahun lebih ya kereta api Papandayan, dan sekarang alhamdulillah melihat okupansinya ini stabil dan cenderung makin banyak ya teman-teman. Dan lokomotif untuk hari ini adalah CC206 1385 Depo Induk YK ya teman-teman. Jadi lokomotif Jogja ini main ke kota Garut nih teman-teman. Oke teman-teman, pukul 12.40 pas sesuai dengan jadwal kereta api Papandayan diberangkatkan dari stasiun Garut. Dan pada perjalanan kali ini saya berada di ekonomi premium 4 kursi 6 ya. Ini kalau nggak salah 6B teman-teman. Dan sayangnya pada kesempatan kali ini kita dapat kursi mundur, jadi kurang beruntung tidak mendapat kursi maju. Tapi buat teman-teman yang naik kereta api yang memiliki kelas ekonomi premium, kalian bisa pilih kursi nomor 6 ini ya untuk mendapatkan full jendela ya teman-teman. Jadi tidak terhalang apa namanya tuh tembok gitu ya teman-teman. Kok tembok sih lah. Pokoknya itulah. Datang di kereta api Papandayan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh waktu 5 jam 20 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain terowongan Sasaksaan dan Jembatan Cisoma. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di pintu kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good afternoon, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Papandayan train, which will take us to our final destination at Gambir. Teman-teman, jadi jalur dari stasiun Garut hingga stasiun Cibatu itu adalah salah satu jalur yang baru direaktivasi ya teman-teman, tepatnya pada tanggal 24 Maret 2022. Jadi sudah kurang lebih 3 tahunan ini jalur sudah kembali aktif dan diisi beberapa kereta api baru seperti kereta api Cikuray dan juga kereta api Papandayan ya teman-teman. Tapi memang kebanyakan kereta api dari Garut ini keberangkatannya semuanya ke arah barat ya teman-teman. Belum ada kereta api dari Garut yang semisal memiliki relasi ke arah timur gitu, semisal Garut Jogja gitu atau Garut Surabaya kayak gitu. Itu belum ada ya teman-teman. Semoga kedepannya
ada kereta api baru yang bisa mengisi relasi tersebut ya teman-teman. ...23 menit semenjak keberangkatan kereta api Papandayan dari stasiun Garut. Kereta kita ini sudah memasuki area stasiun Cibatu alias persiapan masuk ya teman-teman. Jadi perjalanan dari stasiun Garut menuju ke stasiun Cibatu itu hanya melewati 2 stasiun saja, yaitu stasiun Wanaraja dan juga stasiun Pasir Jengkol ya. Dan kereta api Papandayan ini tidak berhenti di kedua stasiun tersebut, melainkan kita akan berhenti di stasiun Cibatu untuk waktu yang lumayan lama ya teman-teman. Karena di stasiun Cibatu ini kita akan menunggu bersilang dengan kembarannya kereta api Papandayan, yaitu kereta api Pangandaran teman-teman, dari arah Gambir menuju ke arah Banjar ya teman-teman. Jadi kita akan lumayan berhenti lama di stasiun Cibatu. Ya teman-teman, beginilah suasana stasiun Cibatu. Dan kalau tadi saya lihat sebetulnya ada beberapa penumpang yang naik, kurang lebih ya 5 orangan lah gitu ya. Dan karena memang kereta api Papandayan ini tuh sudah penuh dari Garutnya gitu ya teman-teman. Dan kita akan berhenti di sini kurang lebih 15 menit dan kembali diberangkatkan itu pukul 13.23, dan secara jadwal memang kita tiba di stasiun Cibatu itu 13.08. Dan tadi itu kurang lebih kita datang lebih awal sebetulnya ya teman-teman. Dan seperti biasa di stasiun Cibatu itu adalah tempat lokomotif Posko, dan kali ini CC206 yang sedang berjaga-jaga ya teman-teman. Siapa tahu ada kereta api yang butuh pertolongan saat menanjaki jalur selatan yang ekstrim ini ya teman-teman.
Jadi inilah dua kereta api yang saling bertukar rangkaian dan bertemu di stasiun Cibatu, yaitu kereta api Papandayan dan Pangandaran. Dan sebetulnya mereka juga berganti nama menjadi kereta api Parahyangan juga ya teman-teman. Jadi ada 3 kereta api yang digunakan oleh 2 rangkaian, berarti ya teman-teman. 2 rangkaian kereta api digunakan untuk 3 nama kereta api ya teman-teman. Pukul 13:23 persiapan untuk diberangkatkan. Teman-teman, pukul 13.21 walaupun kereta api Papandayan masuk terlebih dahulu ke stasiun Cibatu, ternyata yang diberangkatkan terlebih dahulu adalah kereta api Pangandaran ya teman-teman. Setahu saya sih memang nomor keberangkatan kereta api Pangandaran itu lebih kecil dibandingkan kereta api Papandayan ya. Jadi kalau semisal berdasarkan nomor urut kereta, memang kereta api Pangandaran ini berarti lebih mempunyai prioritas dibandingkan kereta api Papandayan ya teman-teman. Tapi sebetulnya jaraknya juga tidak terlalu beda. Setelah diberangkatkannya kereta api Pangandaran dari stasiun Cibatu, selang 2 menit itu kita langsung diberangkatkan juga ya teman-teman. Jadi PPKA-nya memberangkatkan kereta api Pangandaran terlebih dahulu, setelah itu langsung memberangkatkan kereta api Papandayan teman-teman. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Leles Station. Ya teman-teman, jadi pemberhentian kedua setelah stasiun Cibatu adalah stasiun Leles. Dan sebetulnya kereta api Papandayan ini hingga ke Bandung nanti sebetulnya cuman berhenti di 2 stasiun ini ya, yaitu stasiun Cibatu dan juga stasiun Leles. Dan kebanyakan memang penumpang yang naik sih sebetulnya ya teman-teman. Kalau yang turun semisal di Cibatu atau Leles kayaknya masih terlalu dekat. Dan memang sengaja kereta api Papandayan itu berhenti di stasiun Leles untuk menaikkan penumpang ya. Kalau ada yang turun memang kayaknya iseng aja sih sepertinya ya naik kereta api Papandayan. Jadi kita berhenti di sini itu pukul 13.38 ya teman-teman. Dan berhenti di sini nggak terlalu lama sih sebetulnya ya teman-teman, karena kita akan diberangkatkan lagi pukul 13.40. Jadi kurang lebih kita 2 menit saja berhenti di sini. Tapi biasanya 1 menit sebelum jadwal itu kita sudah diberangkatkan. Saya pernah dengar kalau nggak salah waktu jadwal keberangkatan itu adalah waktu di mana kereta itu menginjakkan rodanya di wesel gitu. Katanya sih gitu ya. Jadi kebanyakan beberapa kereta api itu diberangkatkan 1 menit lebih awal dari jadwal keberangkatan ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi perjalanan dari stasiun Leles menuju ke Bandung Raya itu sebetulnya ada satu momen di mana kita itu akan menang persilangan dengan kereta api Serayu pagi dari arah Pasar Senen menuju ke Purwokerto ya. Jadi kereta api Serayunya mengalah teman-teman. Di stasiun Nagreg menunggu kereta api Papandayan untuk melintas ya. Jadi lumayan lah ya teman-teman, ada momen kereta api Papandayannya itu menang silang gitu ya teman-teman di stasiun tertinggi aktif di Indonesia saat ini ya. Pukul 14.09 kereta api Papandayan mulai memasuki jalur double track Bandung Raya, yaitu pertamanya melintasi stasiun Cicalengka ya teman-teman. Jadi sekitaran jam 2 lebih dikit aja kita sudah mulai memasuki area Bandung Raya teman-teman. Jadi no macet ya teman-teman. Mungkin kemungkinan ya menggunakan transportasi lain semisal seperti Elf ataupun travel itu bisa jadi, apalagi kalau di weekend terjebak macet nih, terutama dekat-dekat area Lingkar Nagreg gitu ya teman-teman. Tetapi kan itu kemungkinannya bisa jadi enggak sih sebetulnya ya teman-teman. Tapi kalau yang kalian mau pasti banget gitu teman-teman, no macet ya bisa memilih kereta api Papandayan sih pastinya teman-teman.
pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kiara Condong. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kiara Condong, persiapkan diri Anda, periksa dan pilih kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Kiara Condong Station. If you end your trip at Kiara Condong Station, please prepare yourself and check your luggage. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Ya, teman-teman, pukul 14.25, 7 menit lebih awal dari jadwal. Kereta api Papandayan sudah tiba di tujuan saya pada trip kali ini, yaitu stasiun Kiara Condong. Dan normalnya kereta api Papandayan ini akan disimpan di jalur 6 ya teman-teman. Jadi sebetulnya penumpangnya itu nanti tidak akan terlalu capek untuk menggunakan Skybridge, karena tinggal langsung aja jalan teman-teman tanpa harus nanjak ya gitu. Karena disimpannya di jalur 6 stasiun Kiara Condong. Jadi perjalanan kurang lebih kita berangkat pukul 12.40 teman-teman, dan kita tiba sekitaran 14.25 lah ya teman-teman. Berarti kurang dari 2 jam perjalanan saja ya teman-teman. Jadi lumayan lah ya teman-teman, bisa menjadi salah satu pilihan transportasi kalau kalian dari Garut mau ke Bandung dengan embel-embel no macet gitu ya teman-teman. Dan karena kita disimpan di jalur 6 seperti yang saya tadi bilang, posisinya itu tidak harus capek-capek lagi naik Skybridge ya teman-teman. Dan sekarang kondisi stasiun Kiara Condong tuh sebetulnya makin elegan ya teman-teman, makin terlihat seperti stasiun besar. Karena sepertinya ini proses renovasinya juga sudah hampir rampung ya teman-teman. Jadi kita alhamdulillah punya kesempatan lagi turun di stasiun Kiara Condong. Mungkin next time nanti kita ngetrip bisa coba naik kereta api dari stasiun Kiara Condong ya teman-teman. Dan seperti itulah perjalanan kereta api Papandayan dari kota Garut menuju ke Bandung, dengan harga tiket untuk kelas ekonomi premiumnya itu cukup 50.000 saja ya teman-teman. Dan makin kesini makin banyak okupansinya teman-teman. Jadi sepertinya kalau kalian pesennya dekat-dekat keberangkatan itu kemungkinan bisa jadi kalian kehabisan ya teman-teman. Jadi saran saya jangan memesan terlalu dekat dengan waktu keberangkatan ya teman-teman, karena saat ini okupansi penumpang Garut ke Bandung itu makin banyak ya teman-teman. Kemungkinan juga orang-orang sudah makin banyak yang tahu bahwasanya ada kereta api Papandayan gitu teman-teman ya. Dan untuk tips kursinya sih sebetulnya saya nggak bisa ngasih tips apa-apa ya teman-teman, karena kondisi kursi kereta api ekonomi premium itu kan memang tidak bisa diprediksi ya posisinya kita dapat maju atau mundur. Nah, semisal kalian memang tidak bisa berpergian menggunakan kursi yang mundur, mungkin bisa tinggal tambah dikit lagi tuh teman-teman, tambah 50.000 lagi untuk naik kereta api Papandayan kelas eksekutif tuh. Jadi ya pastinya nggak akan dapat kursi mundur ya teman-teman. Dan kereta api Papandayan melanjutkan perjalanannya kembali ke Gambir ya teman-teman. Mungkin next time lah kita coba full trip kereta api Papandayan. Tapi untuk trip kali ini cukup sampai stasiun Kiara Condong saja teman-teman. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi dalam video ini bisa bermanfaat untuk perjalanan-perjalanan kalian ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.